Muter terus, otaknya nggak bisa dia kendaliin sendiri. Itu overthinking. Bukan sekedar banyak mikir, karena banyak mikir ada yang bagus kalau menghasilkan solusi, tapi ada banyak mikir yang bikin susah. Nanti kalau aku gini gimana ya, nanti dia marah, nanti kalau kau ngerjain gini gimana ya, banyak nanya terus, kecemasan. Penyebab akar dari kenapa bisa overthinking. Ibu itu ternyata pengennya perfect. Kemudian yang kedua, takut mengecewakan, people pleaser. Pokoknya iya, orang yang iya-iya aja. Takut disalahin, takut orang nggak seneng sama dia. Kemudian kurang tawakal. Pasti nggak ada yang mau dibilang kurang tawakal ya. Nggak enak banget ternyata overthinking saya karena kurang tawakal. Kalau kita nggak bisa mengelola terus aja overthinking, lari ke badan loh, kena hormonal kita loh, bisa sakit-sakitan loh, emosi jadi nipis, jadi gampang marah bisa hubungan dengan orang-orang sekitar kita, dengan suami, dengan anak, dengan pasangan bisa rusak. Apa kabar ibu-ibu pagi ini? Nah gitu dong, baru ibu hebat masa gini, ibu hebat. Itu ibu dangdut kalau kayak gini. Ya Bu, oke, alhamdulillah, senang sekali, penuh semangat menjawab salam saya. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridhoi, ya, dan membuat kita menjadi ibu-ibu yang tidak lelah karena kebanyakan overthinking. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu pernah dengar kata overthinking? Sering. Apaan tuh overthinking? Berpikir berlebihan. Oke, apalagi Bu? Mikir muter-muter aja, dipikirin lagi. Ya, itu overthinking. Benar, mikirnya berlebihan, diputer-puter. Nih, muter terus, otaknya nggak bisa dia kendaliin sendiri. Itu overthinking. Ya, bukan sekedar banyak mikir, karena banyak mikir ada yang bagus. Ya, banyak mikir nanti ada yang bikin berkah, tapi ada banyak mikir yang bikin susah. Mau banyak pikir yang bikin berkah atau banyak mikir yang bikin susah? Pastinya yang berkah ya. Nah, makanya kita belajar dulu yang bikin susah biar nggak jadi susah. Ya, mikir yang bikin susah tuh yang kayak gimana gitu ya, yang pastinya nggak menenangkan. Ya, kemudian kalau saya tuliskan di situ, diulang lagi, tapi nggak ada solusinya. Itu mikir yang tanpa kendali, yang bikin susah tuh diulang lagi, nggak dapat solusi. Dia fokusnya gini, what if? Kalau gini gimana ya? Atau nanti kalau aku gini gimana ya? Nanti dia marah, nanti kalau kau ngerjain gini gimana ya? Banyak nanya, terus kecemasan. Pastinya yang kayak gini nguras energi. Kemudian juga bisa jadi muncul rasa takut karena merasa bersalah. Dipikir lagi, diulang lagi. Ada yang pernah seperti itu? Ada ya, kok semua jawab kompak ya? Ada gitu. Kayaknya ini apa ini jadi tabiatnya ibu-ibu ya? Overthinking. Ya. Overthinking itu nggak terlalu untuk hal-hal yang buruk, Bu. Wah, kalau overthinkingnya hal buruk itu mah udah harus butuh sering ketemu saya lah. Butuh sering datang ke komunitas ibu hebat. Atau jangan-jangan butuh psikolog, bahkan psikiater itu kalau yang mikirnya diulang-ulang terus, yang jelek-jelek terus. Bahkan berpikir overthinking ini juga yang bagus-bagus dia ulang terus. Kayaknya nanti kalau suamiku pulang aku siapin ini, bisa aku siapin ini, terus diam lagi. Ntar kalau suamiku pulang aku nyiapin ini, ditambahin. Ntar kalau suamiku pulang, bisa jadi. Tapi muter doang, nggak ada solusinya. Gitu. Ya Bu, apalagi kalau yang buruk. Nanti kalau suamiku pulang ternyata dia di kantor dapat tekanan, ntar kalau suamiku marah gimana? Ntar kalau aku bikin makan kayak gini, kalau suamiku nggak suka gimana? Itu lebih pusing lagi tuh, lebih sakit kepala lagi. Ya ibu-ibu ya. Nah, tapi ibu-ibu tadi overthinking ada yang bikin susah kalau tanpa kendali, tapi juga ada yang bikin berkah. Ya, berpikir yang berkah ada
Kalau apa ya sebaliknya? Kalau menghasilkan solusi. Gitu nggak apa-apa diputar-putar terus, tapi kalau menghasilkan solusi. Nah, itu bisa terjadi karena tujuannya jelas, ujungnya ingat Allah, ujungnya syukur, ujungnya sabar, dan bisa menenangkan dan menguatkan hati. Itu berpikir yang akan mendatangkan berkah. Ketangkep bedanya, Bu? Ketangkep ya? Kalau suamiku ntar kalau suamiku marah-marah gimana ya? Kalau putar terus di situ itu overthinking yang bikin susah. Tapi kalau overthinking yang mau bikin berkah, kalau suamiku marah-marah gimana ya? Ya kalau aku udah nyiapin makan dia masih marah, itu kan di luar kuasa aku. Ya aku sabar aja lah ya Allah, mudah-mudahan gak marah ya Allah. Berikan aku kesabaran. Nah itu berpikir yang berkah. Tapi itu aja bisa jadi overthinking lagi yang bisa bikin susah kalau kita nggak kendalikan. Ya, maka penting kita itu bisa mengendalikan thinking kita, bisa mengendalikan otak kita. Dan ternyata otak ini nanti ngaruhnya ke sini nih, ke hati. Ya makanya judulnya aja saya kasih banyak lope-lope karena akan kaitannya ke hati ketika orang overthinking itu. Ya nggak, Bu? Yang overthinking yang bikin susah tadi kan akhirnya moodnya jadi rusak dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih 5 ciri ibu-ibu overthinking. Ibu-ibu ada nggak di situ? Putar lagi, bapaknya pulang atau anaknya, atau tadi bikin bekal. Kalau bikin bekal gini gimana ya? Kayak gimana ya? Atau yang punya rencana baik buat anaknya, hayu diputer nanti nih hotelnya di sini kalau aku mau jalan-jalan nengokinnya ke sini, itu diputer terus berulang-ulang. Gitu. Ingat dulu ada kaset, Bu, kalau diputer ulang terus gimana? Kusut, bisa rusak otak kita. Jangan-jangan juga bisa seperti itu kalau berputar-putar terus. Ya, bisa rusak. Bisa apalagi pusing sendiri lah. Kalau tanpa solusi. Sulit tidur, ada yang sudah ngalamin sulit tidur? Ada. Saya, Bu, apalagi semenjak usia di atas 50 itu tadinya bikin saya stres, tapi akhirnya udah overthinkingnya saya berhenti. Ketika saya tidak memberhentikan overthinking, nambah lagi. Iya, aku nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur kan nanti darah tinggi. Nanti kalau darah tinggi bisa stroke terus gitu. Beneran darah tinggi, beneran kepala pusing. Nah, sekarang udah saya stop ya, iyalah udah di atas 50 tahun wajar. Tidurnya cuma sebentar-sebentar, wajar kok. Ya Allah, saya ridho tidurnya sebentar-sebentar. Maunya Allah apa ya? Aku tidur kok cuma dikasih sebentar udah bangun, sebentar udah bangun. Gitu. Ya Bu ya, susah tidur. Ada yang suka susah tidur, tadi udah ya jawab ya. Merasa selalu kurang sebagai ibu. Salah apa ya? Kayaknya aku salah deh. Aku nggak baik ya. Bikin bekal aja aku pusing. Gimana sih aku nih jadi ibu-ibu? Gitu. Iya. Banyak ibu merasa, duh anakku kayak gini gara-gara salah aku nih. Gitu. Ih anakku kok teman-temannya mah masuk TK langsung mau ke dalam, anakku kok pakai nangis-nangis sih. Ibu yang lain udah pada asik tuh makan bakso, aku harus masih di kelas nungguin. Aku nggak bener ya, itu bisa jadi kan? Orang lain anaknya umur segini udah pada nikah, anakku kok belum mau nikah ya? Salah aku. Apalagi banyak sekali bisa jadi pikiran-pikiran itu di kepala kita. Takut salah mengambil keputusan. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Nanti kalau salah gimana? Nanti kalau salah gimana? Aku kasih nggak nih ya anaknya nangis-nangis minta ini, udah dikasih malah tambah ini, aduh kok salah lagi. Udah ngerasa capek tapi nggak bisa istirahat. Ada yang sering kayak gitu. Ini biasanya yang anaknya masih kecil, nggak bisa istirahat. Akhirnya juga jadi overthinking. Ibu-ibu coba di checklist dari itu, ibu di mana sih? Hah? Siapa tadi ya? Jujur bilang semuanya. Boleh jujur ibu. Oh, punten Bu ini ya. Oh kayak mirip madam ya, bukan ya Bu ya? Mirip madam lebih liang ya?
Dari sini? Bukan ya? Oke, Ibu ada kembarannya Bu William. Teman saya. Oke, Ibu siapa yang jujur? Namanya? Bu? Bu Wiwi. Dari mana Bu? Baru melihat saya? Sering ya, oh saya berarti yang emang daya ingatnya kurang. Tuh nyalain diri sendiri. Ibu-ibu kan kayak gitu senengannya nyalain diri sendiri. Warung borong, oh rombongan warung borong. Oke. Ada juga yang lain yang mana? Ada yang semua juga? Kayaknya saya juga deh, tapi saya tidak seberani Bu Wiwi buat ngaku. Tapi Bu Wiwi keren Bu, berani ngaku, berani bilang itu udah levelnya naik daripada yang kayaknya aku juga sih. Tapi aku apa kata orang kalau aku cerita? Itu masih mendelep. Berarti belum menerima tuh, belum menyadari. Karena itu nanti langkah. Ya, kalau kita sudah sadar, sudah terima, itu naik tuh. Ya Bu, boleh di checklist deh aku yang mana ya? Gitu. Oke, kalau saya boleh tanya, apa sih yang paling overthinking terus kaitannya sama itu? Aku ngulang-ngulangnya masalah ini nih, yang bikin tidur masalah ini nih. Aku selalu ngerasa kurang jadi ibu yang masalah ini nih. Aku takut ngambil keputusan yang masalah ini nih. Aku capek, tapi aku masih harus ngurusin. Boleh ditulis di HP-nya. Masalahnya apa yang paling banyak membuat ibu berpikir seminggu belakangan ini? Silahkan. Gak semua bawa catatan, tapi semua pasti bawa HP zaman sekarang. Silahkan tuliskan. Aku yang paling sering muter-muter, yang paling bikin aku overthinking, yang paling bikin aku resah apa sih? Gitu. Tulis, simpen buat ibu sendiri. Masalah nggak usah dipamerin. Tapi boleh juga sih kalau ibu berarti ibu sudah berani cerita ke orang-orang sekitarnya, ibu tuh udah masuk levelnya udah naik. Nanti kita lihat level-levelan kita mensikapi overthinking. Gitu. Kalau udah berani cerita, ibu sudah menuju rilis itu. Ya enggak juga nggak apa-apa. Kita bareng-bareng di hari ini berusaha untuk menyelesaikan overthinking. Sudah semua menuliskan, oh aku tuh anakku begini. Aku tuh yang paling sering, kok suamiku marah ya, cuman dibilang begitu yang belakangan ini mendominasi. Aku tuh punya temen ya, bestiku. Yang paling bikin aku kepikiran terus bestiku loh, teman deket aku loh. Kok ternyata menipu aku ya, bikin arisan bodong. Itu kan muter-muter terus. Orang tuaku, saudaraku sendiri loh, kok bisa-bisanya investasi bodong. Ada aja kan? Oke, sudah Bu. Yang paling sering ibu pikirin seminggu belakangan ini, yang muter terus di kepala ibu, mungkin bahkan bikin ibu nggak bisa tidur, bangun tidur yang keinget masalah itu. Atau ya aduh, gara-gara ini nih aku jadi ibu berpikir bahwa aku kurang, aku nggak bagus sebagai ibu, nggak bagus sebagai istri. Kenapa sih ibu tuh mudah capek berpikir? Penyebabnya apa? Ini Bu penyebabnya nih yang saya tuliskan. Ibu itu ternyata pengennya perfect. Ya, bisa jadi gitu ya, bikin bekalnya pokoknya yang harus bergizi, memenuhi 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jangan sampai kalah sama teman-temannya anakku. Gitu. Atau ada lagi, jangan sampai anakku nanti ngeliat punya temennya jadi pengen gara-gara bekalnya nggak bagus. Bisa aja kan? Atau bisa jadi juga jangan sampai bu guru nyanting ngebatin, ini mamanya bisa masuk nggak sih? Banyak faktor. Pengen perfect. Kalau orang yang ingin perfect, punya idealisme yang tinggi, bisa jadi ini salah satu penyebab. Kemudian yang kedua, takut mengecewakan, people pleaser. Pokoknya iya, orang yang iya aja. Takut disalahin.
takut orang nggak seneng sama dia. Bu ini, oh iya, padahal bisa jadi berlawanan. Itu kan terus akhirnya muter di kepala kita. Padahal kan aku nggak suka, padahal aku nggak mau, tapi dia terus berputar. Atau bisa jadi penyebabnya karena ada luka lama. Ya, inner child yang belum sembuh. Bisa jadi. Nah, ini kita bulan apa yang mau ngadain kelas healing ya ibu-ibu ya. Kalau yang punya inner child, saya sangat menyarankan sembuhin dulu. Kalau belum disembuhin tuh nanti akan bisa sering keluar, mending kalau keluarnya positif, keluarnya tuh jadi mudah marah, mudah ngamuk, mudah pundung. Anak dan pasangan yang jadi korban. Kita mau rencananya bulan apa ya teman-teman kelas healing? Nggak ada yang kelas healing nih. Oktober ya? Tanggal 3 ya? Bener kan tanggalnya 3 Oktober ibu-ibu kita mau ada kelas healing. Insya Allah kelas healing yang sekarang lain daripada yang lain. Kita mau ngadain di Swiss Bell Hotel. Adem, layak, nyaman lah buat healing bareng-bareng. Kemudian, nah nggak enak nih yang paling bawah nggak enak bu, kurang tawakal. Pasti nggak ada yang mau dibilang kurang tawakal ya. Nggak enak banget ternyata overthinking saya karena kurang tawakal. Padahal pantesan ya hidup saya itu kok berasa sempit ya, masalah terus ternyata karena kurang tawakal. Karena janji Allah, wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Pantesan gak ada jalan-jalan keluar, lah kurang tawakal. Ya, sedih banget. Pantesan rezekinya segitu-segitu aja, gak pernah ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kurang tawakal. Pantesan overthinking muter, terus gak pernah merasa cukup. Ya karena kurang tawakal. Karena sesungguhnya orang yang bertawakal itu, wa may yatawakkal 'alallah fahasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan dia. Ini janji Allah ibu-ibu. Ya. Nah, kira-kira saya penyebabnya, ibu-ibu nih, penyebabnya ibu-ibu lelah berpikir. Ya, itu karena yang mana nih? Kalau cari akarnya, karena ibu-ibu pervot orangnya, atau karena ibu-ibu takut ngecewain orang, takut orang marah, atau karena ada luka masa lalu, atau kurang tawakal. Kira-kira yang mana? Jangan-jangan semua juga ya. Waduh, kalau kurang semua juga memang kita mesti sering-sering bertemu. Ya Bu ya. Karena memang kondisi, habit, kebiasaan itu yang akan membentuk karakter kita. Bukan sekali datang kajian, sembuh dari overthinking, ibu-ibu langsung pulang, udah gak ada yang dipikirin. Gak mungkin. Saya tidak menjanjikan itu. Ya, tapi saya menjanjikan ibu-ibu tahu toolsnya, tahu caranya, lalu ibu-ibu melakukan setiap hari, mengupayakan. Nah, supaya bisa melakukan setiap hari, nah itu butuh sering ketemu, diingetin lagi gitu. Kebayang ya Bu prosesnya ya. Jadi jangan nanti pulang ngedumel, saya habis ikut kajiannya Bu Dini, merdeka dari overthinking, malah jadi banyak yang dipikirin ya, harus gini, harus gitu. Oke, ya jadi udah tahu nih ya penyebabnya ya, penyebab akar dari kenapa bisa overthinking. Nah selanjutnya dampaknya apa sih? Nih dampaknya nih Bu, kalau kita nggak bisa mengelola terus aja overthinking, lari ke badan loh, kena hormonal kita loh, bisa sakit-sakitan loh, gitu. Yang tadi kalau sudah tidur, susah tidur itu udah tensi tinggi dan sebagainya. Belum lagi yang lain-lain yang tensi kan langsung pusing, bisa diukur. Yang lain bagaimana jantung kita, bagaimana paru-paru kita, bagaimana darah pembuluh darah kita. Gitu, nafas naik turun, imunitas. Jadi gampang flu, gampang sakit kepala, gampang migrain, gampang mah. Nah, itu penyakit orang overthinking tuh larinya ke sana. Itu yang nampak ya.
Belum yang di dalam, nanti lama-lama anggota tubuh kita ini tidak baik-baik saja karena overthinking kita, tubuh kita ini disiram terus dengan diproduksi terus hormon-hormon negatif. Pastinya selain tubuh, emosi jadi nipis, jadi gampang marah. Ya kalau emosinya gampang marah, bisa hubungan dengan orang-orang sekitar kita, dengan suami, dengan anak, dengan pasangan bisa rusak. Kalau emosi sudah menipis, di sini muter terus, anaknya baru bilang, mama mau makan apa sih, makan mulu. Nah, apalagi anaknya bilang, mama ada PR, kerjain sendiri, ini muter terus. Ya. Padahal yang muter di sini juga masa depan anak. Akhirnya yang saat ini nggak keurus karena yang diputerin bekal anak gitu ya. Lah PR-nya gimana nanti bisa kena kalau kita tidak bisa mengontrol. Kemudian ibadahnya jadi hambar, jadi susah kusut. Ya larinya ke sana loh. Karena fisik nggak enak, jadi semuanya serba tergesa-gesa. Bahkan yang paling sedih lupa bahwa ada Allah tempat kembali, muter terus di sini. Oke, ibu-ibu ada yang badannya udah capek-capek aja nih, bangun tidur capek. Ibu-ibu malah langsung gitu ya. Ya, ada yang udah gampang marah. Enggak, saya enggak. Oke. Ada yang ibadahnya udah susah kusuk. Nah, Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Gara-gara yang berputar di kepala ini tidak membawa keberkahan, tapi malah menjadi kesusahan. Yuk, maka kita berpikir yang bikin berkah, bukan berpikir yang bikin susah. Mau Bu? Nah, gimana ya supaya berpikirnya yang bikin berkah? Sebelum kita berpikir yang bikin berkah, ada beberapa prinsip yang harus kita sepakati. Ini 3 prinsipnya. Ya, Islam itu kalau ada masalah, itu bukan dikekepin, bukan dipeluk, bukan digenggam, tapi dilepas. Aduh, Bu Dini ngomong apa sih? Bingung saya, masalah bukan dipeluk. Orang yang meluk masalah itu yang gimana? Dipikirin terus, dirasain terus. Itu orang yang meluk masalah. Tapi kalau orang yang melepas masalah, itu dia akan, itu 3 itu Bu, 3 pilar itu biar hatinya lapang. Dia akan melakukan 3 pilar ini supaya hatinya lapang. Yang pertama tawakal, yaitu menitipkan pada Allah. Yang kedua ikhtiar optimal. Dan yang ketiga adalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Ini 3 pilar hati tenang. Ini prinsipnya. Ya jadi orang yang tawakal, ya jadi orang yang berusaha optimal, ya jadi orang yang berprasangka baik terus sama Allah bahwa ini yang terbaik, bahwa Allah nanti suatu saat akan memberikan hasilnya. Berprasangka baik, yang aku mau itu kan, tapi kan yang Allah mau bukan ini, padahal Allah yang paling tahu. Ini 3 pilar. 3 pilar hati yang lapang. Ini yang jadi pondasi buat mikir. Ini yang harus kita simpan di kepala ketika ada masalah. Inilah yang 3 hal ini yang kita pakai untuk berpikir. Kalau ada masalah, kalau aku mau melakukan sesuatu, 3 pilar ini. Aduh anakku gimana ya, kok gini amat ya, susah dibilangin ya. Ternyata dapat informasi dari kampusnya, ternyata sudah bertahun-tahun nggak kuliah, tapi uang SPP masih bayar terus. Maka 3 pilar inilah caranya, standarnya. Tawakal, titipin sama Allah, ya Allah aku titipkan anakku. Aku tahu ini dari Engkau. Gitu. Aku tahu ini insya Allah yang terbaik buat kami. Lalu ikhtiarnya mau apa? Ya, lalu berprasangka baik, cari hal berprasangka baik kepada Allah. Ini 3 pilar hati yang lapang. Nah prakteknya, kita sekarang mulai nih mau praktek.
Prakteknya gimana ya ketika kepala mulai muter-muter? Yang tadi ibu sudah tulis, yang muter terus di kepala diingat, puterin aja sekarang. Kepala diputer, puterin aja sekarang. Karena yang muter itu mau kita bikin jadi berkah, bukan bikin jadi susah. Sudah Bu? Sudah ya? Yang tadi masalah yang ibu selama ini berputar-putar, udah diputer ini di kepala. Udah ya? Nah, kita masuk ke tahapnya 5 langkah lembut. Dengan tenang, dengan nyaman, buat hati yang sedang ramai, biar enggak ramai terus sendirian. Biar ramainya menjadi berkah. Dengan 5 S. S yang pertama adalah sadar. Oke, ibu bilang, ibu boleh peluk, letakkan tangan di dada, boleh letakkan tangan di dada, boleh tangan kanan, boleh kaki kiri, boleh dua-dua. Letakkan tangan di dada, paling bagus sih dada sebelah kiri. Ya. Kok padahal kan yang mikir sini Bu, kenapa yang di sini? Bukan iya lagi overthinking, enggak. Karena di sini juga langsung ke sini, jadi kita langsung yang tempat terakhir itu berpikir. Ya Bu ya, bukan di sini atau di sini. Mikir mulu ini. Oke, aku terima. Kurang enak, langsung ke sini biar lembut, biar nyaman. Oke, boleh. Yang langkah yang pertama adalah kenali alarm overthinking. Alarmnya apa ketika ibu kenali? Makanya tadi saya suruh mikir nih, ibu lagi overthinking. Silahkan overthinkingnya dikenali, dadanya ditepuk. Oke, ya, letakkan tangan di dada, bilang oke, aku lagi overthinking. Ya, oke, sadari. Oke, aku lagi overthinking. Oke, aku lagi mikir terus masalah anakku ini. Oke. Ya, lalu kita masuk ke langkah kedua setelah sadari. Langkah yang kedua itu kita stop mulai ini, overthinkingnya. Gimana nyetopnya overthinking? Nyetop overthinking itu bisa dengan tarik nafas, bisa dengan minum air, bisa dengan berwudu. Ya, kita karena di sini nggak ada air, kita tarik nafas saja. Kalau bisa dimulainya itu ibu mulai nyetopnya dengan berwudu, itu lebih baik melaksanakan amalan sunnah. Oke, saya sedang overthinking. Oke. Saya sadari saya overthinking tentang anak saya, atau tentang suami saya, atau tentang bekal anak saya, atau tentang saya mau pengen mantu, pengen cepet mantu, saya pengen anak saya bisa kuliah di mana, oke, saya pengen anak saya jadi baik, jadi kalau saya nasihatin teh mau dengerin, ini jadi pikiran terus gitu. Oke, setelah itu maka yang kedua adalah tarik nafas. Aturannya cuman nggak nyampe di situ, kelihatan nggak? Kelihatan ya, 1,5 menit 90 detik aja menenangkan diri. 90 detik yang pertama ini bisa dengan pernapasan. Napasnya gini, napas pelan 4 detik. Kalau saya sambil gini, oke, saya sedang overthinking, saya terima saya sedang overthinking. Tarik napasnya 4 detik. Dan saya mah biar nggak sia-sia daripada ngitungin 4, 5. Kan ini tarik napas sambil zikir aja dulu. Zikir yang ini biasa. Subhanallah, tarik napas subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tahan dengan tenang. Dengan sama subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepaskan juga dengan tenang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Bisa dengan seperti itu. Atau bisa dengan yang saya tulis di atas. Ketika narik, yang diingat apa? Duhai, ya Latif, yang maha lembut. Ya Latif. Lalu ketika tahan, kita bilangnya anta ma'ani, engkau bersamaku. Ya Latif, bahasa Indonesia juga boleh. Engkau bersamaku, ditahan lalu dilepaskan. Aku berserah kepadamu. Tawakkaltu alaik. Ulangin 3-5 kali. Itu yang kedua. Itu nyetop.
Ya, setelah sadar kita stop. Kebayang ibu-ibu? Ya, jadi kalau itu harus di stop. Apalagi kalau kita lagi nggak bisa berhenti mikir, harus di stop. Apalagi kalau mikirnya bikin ibu jadi resah, silahkan di stop. Oke, sudah ya, kebayang ya nyetopnya. Kalau saya lebih senang zikir yang lengkap. Kalau ibu-ibu mau zikir yang ini boleh. Diulang 3 sampai 5 kali, cuman 90 detik kok. Selanjutnya adalah setelah sadar, stop, ini sorotin. Tanya balik, tanyanya nggak usah sambil marah, tanya ke diri dengan lembut, apa yang bisa aku kontrol dari masalah ini? Atau ibu bisa pakai kata apa yang dalam kuasaku dari masalah ini? Ya, apa ya? Nah, kalau ini memang perlu menyediakan kertas. Setelah tadi tenang, sediain kertas tuh, yang bisa aku kontrol apa ya? Tulis di kertas. Yang bisa aku kontrol, kalau anakku marah-marah, yang bisa aku kontrol, aku akan diam, aku akan tarik napas, aku akan tersenyum, aku akan minta maaf. Coba dituliskan. Yang tadi ibu-ibu sedang berpikir, silahkan dituliskan di HP-nya, apa yang bisa aku kontrol. Silahkan dituliskan. Karena kita hari ini memang langsung praktek, yang bisa aku kontrol apa ya? Karena kalau kita nggak menuliskan, yang ada adalah berputar-putar terus di kepala kita. Maka cara praktis overthinking itu adalah dengan berpikir di atas kertas. Nah, ibu mulai berpikir di atas kertas. Kalau sekarang nggak bawa kertas, boleh berpikirnya di dalam HP. Tapi lebih bagus berpikir di atas kertas. Kita masuk proses menyoroti, soroti, fokus masalah itu, fokus yang dalam kuasa kita di atas kertas. Tulis. Kalau perlu sampai ditulis, yang bisa aku lakukan, kapan mau aku lakukan. Gitu. Terutama yang mau pada punya rencana besar. Gitu. Kapan mau aku lakukan? Ya, apa yang bisa aku lakukan dan kapan mau aku lakukan? Kapan ya mau aku lakukan? Anakku kok nggak bisa? Oke, kapan mau aku lakukan? Ngobrol sama dia. Ngobrol dari mulai minta maaf, bikin dia merasa marah-marah. Ngobrol mulai selain minta maaf mau ngobrolin apa? Kapan ya mau aku lakukan? Itu langkah ketiga. Kemudian ini contoh, mulai dari wudhu, kemudian menuliskan, disebutnya brain, kelihatan gak ya Bu, kecilan banget ya saya pasang-pasangin kopas-kopas ini. Nulisnya ini, tulis semua yang bikin capek. Nanti ya, tapi ya itu bisa nanem, itu ngurangin overthinking, tapi tetap harus dimulai dari nyetop dulu, sadari dulu, menuliskan dulu. Atau ibu bisa juga baca Quran, walaupun ada yang bilang, kok baca Quran, saya udah baca Quran masih muter aja. Biasanya yang baca Quran masih muter aja, nggak pakai artinya, nggak memahami maknanya. Jadi baca Quran hanya buat nyetop atau minum teh gitu. Tapi setidaknya langkah kedua paling gampang, itu yang menuliskan, dan itu paling powerful. Langkah ketiga. Lalu setelah soroti, serahkan, titipkan. Ya Allah, aku mau melakukan ini, disorotin tadi, mau melakukannya kapan? Titipkan pada Allah. Ya Allah, aku titipkan, Engkau yang mengatur yang terbaik. Itu. Jadi yang muter di kepala tuh itu Bu, memutar yang bikin berkah. Nah, nitipkan ini bisa dengan diperbanyak zikir, biar nggak ribut. Kalau misalnya ibu punya kebiasaan bangun tidur atau mau tidur itu
Allahumma inni as'aluka nafsal mutmainnah. Ya Allah, aku ingin diberikan jiwa yang tenang. Ya, itu bagian dari menitipkan dengan kalimat-kalimat, dengan zikir-zikir. Kalau lagi ada masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya apa, Bu? Setelah dituliskan, sampaikan aku titip ya Allah masalah ini. Artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini kita harus sama artinya ya Bu ya. Kalau zikir itu harus tahu artinya. Supaya apa? Supaya memang paham, berpengaruh kepada pikiran kita. Makanya ada yang zikir aja tapi tidak berpengaruh, otaknya tetap mikir karena nggak paham artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, apa? Cukuplah. Ya, hasbunallah, cukuplah Allah. Itu kan maknanya kita titipkan. Ya Allah, aku titipkan hasbunallah, cukuplah engkau Allah, wa ni'mal wakil, sebagai wakilku. Hasbunallah wa ni'man nasir, cukuplah Allah sebagai penolongku. Itu kita titipkan. Itu kalau kita lagi punya masalah. Atau kalau lagi gagal, ternyata gagal, maka zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa artinya, Bu? Tidak ada daya dan kekuatan tanpa izin Allah. Baca aja berulang-ulang. Itu yang mengganti pikiran, itu menghentikan pikiran, membuat berpikirnya itu menjadi berkah. Gitu. Setelah tadi ya Allah kan pilarnya tadi satu tawakal, yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya kan udah kita tulis tuh, yang ibu-ibu tulis itu mau melakukan apa ikhtiar. Yang ketiga berprasangka baik sama Allah. 5 proses ini mencapai 3 pilar itu. Ya ibu-ibu. Kemudian itu kalau sedang gagal. Nah kalau saat sedih, misalnya saat merasa aku gagal ya. Nah, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu mengungkapkan itu 2 kali, nggak cuma sekali, menegaskan pada kita sulit itu pasti mudah. Ya udah, biar hati kita tenang, berulang-ulang. Ya, setelah menuliskan, ya Allah aku titipkan. Lagi kondisi apa nih? Ya, kita bisa, ya Allah aku titipkan ini, aku mau melakukan ini, ya Allah aku titipkan padamu. Mikirnya diganti. Jadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi dipakai semua bisakah? Bisa. Gitu. Baca terus sampai hati tenang. Sudah Bu? Selanjutnya yang terakhir setelah serahih, syukuri. Jadi setelah ibu zikir itu ibu syukuri. Apa yang harus disyukuri? Makanya kita perlu memikirkan apa yang mau saya syukuri. Tadi pagi saya baca kisah seorang sahabat yang kakinya harus dipotong. Zaman dulu kan motong kaki nggak ada alat anestesi. Lalu ditanya sama tabibnya, ini aku potongnya kapan? Kamu sanggupnya dipotong kapan? Lakukanlah pada saat aku sedang sholat. Masya Allah. Lagi sholat disuruh motong kakinya. Gitu. Kemudian apa yang dia ucapkan setelah kakinya dipotong? Ya Allah, selama ini Engkau beri aku 2 kaki. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri selama ini 2 kaki yang bisa aku pakai untuk mencari nafkah untuk anakku, yang bisa aku pakai untuk datang ke masjid buat beribadah kepadamu, yang bisa aku pakai untuk berjihad di jalanmu, membela agamamu. Ya Allah, saat ini Kau ambil salah satu kakiku. Alhamdulillah atas Kau sisakan kakiku. Lalu dia tambahkan doanya, ya Allah Kau beri aku 2 anak yang membuatku bahagia, yang membuatku bersemangat hidup, yang membuatku ingin terus belajar.
Kau ambil anakku yang pertama, alhamdulillah ya Allah, atas kau sisakan anakku yang kedua. Masya Allah, pas baca itu saya bilang, baru tadi pagi itu Bu, suami saya yang bacain. Saya bilang, ini mah syukur tingkat dewa, katanya kalau kata orang sekarang. Itulah orang yang bersyukur. Saya belum pernah kayaknya syukur kayak gitu, tapi terinspirasi dari kisah sahabat tadi. Kebayang Bu? Maka silakan sekarang, atas yang sedang muter di kepala Ibu, apa sih yang Ibu syukuri? Dan yang namanya syukur ternyata bisa seperti tadi, silakan Ibu syukuri. Dituliskan atas apa yang sedang berputar, apa sih yang bisa Ibu syukuri? Ternyata orang yang kakinya diambil saja, dia bisa bersyukur, alhamdulillah terima kasih atas sisa kaki sebelah yang Engkau masih berikan. Yang anaknya diambil, masih bisa bersyukur, alhamdulillah atas sisa anak yang Engkau berikan. Alhamdulillah anak pertama dulu membahagiakan aku sekian tahun. Alhamdulillah dengan ujian itu membuat aku jadi dekat kepadamu. Silakan tuliskan yang ibu-ibu syukuri tentang apa yang sedang berputar di kepala. Ya, kita praktekin. Pegang dadanya, kita masuk fase sadar. Sadari. Oke, boleh dipejamkan matanya, sadari bahwa yes, saya sedang overthinking. Ya, saya sadar saya sedang overthinking karena masalah ini. Ya Allah, saya sadar saya sedang overthinking karena masalah ini. Silahkan tarik nafas, pakai zikir yang Ibu pas. Pakai zikir yang Ibu pas. Oke, sudah 3 kali atau 5 kali tarik nafas. Kita masuk fase berikutnya. Ibu-ibu masuk fase, oke, masalah ini saya akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan. Apa yang ibu-ibu bisa lakukan? Silahkan diucapkan, ya Allah, aku akan melakukan ini ya Allah. Ya Allah, saya akan melakukan apa? Ya Allah, atas pikiran yang berputar ini saya akan melakukan apa? Ya Allah, saya titip, saya akan melakukan ini. Saya titip ya Allah, ini ma'al usri yusra. Ya Allah, saya akan melakukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya akan melakukan. Ya Allah, saya titip ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Inna ma'al usri yusra. Ya Allah, saya akan melakukan ini. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, saya titip ya Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya Allah, aku yakin Engkau akan menolongku. Aku yakin Engkau akan memberi yang terbaik buatku. Karena selama ini itu semua telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah. Mulai ibu-ibu syukurnya disebutkan. Dia telah tumbuh besar, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang suka menolong ibunya. Silahkan syukurnya disebutkan kepada Allah dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, atas segala ya semua yang berputar selama ini di sekitar yang semua yang berputar selama ini, begitu banyak nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada aku. Antara lain
disebutkan Ibu. Syukur atas nikmat Allah ini bisa kita ulang-ulang dengan harapan Allah akan tambah nikmatnya bagi kita. Jangan pernah bosan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Jangan pernah lelah untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena Allah janjikan akan tambahkan nikmatnya bagi kita. Ya Allah, maafkan aku berputar pada yang di luar kuasaku, pada nikmatmu begitu banyak. Oke ibu-ibu, boleh dibuka matanya. Bagaimana ibu-ibu menghentikan overthinkingnya? Tadi saya tidak janjikan yang namanya ibu pulang langsung merdeka dari overthinkingnya. Tapi saya mengingatkan pada ibu-ibu, merdeka itu bukan berarti kita nggak pernah overthinking. Ya, tapi kita tahu bagaimana caranya untuk kita pulang kembali tenang. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Nita.